Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Wang Sanjaya, guru geografi di SMA Negeri 8 Jakarta dan di SMA Negeri 30 Jakarta. Pagi ini kita akan melanjutkan pertemuan dengan membahas soal-soal untuk penilaian harian di minggu depan. Yuk kita berlanjut ke materinya. Bapak ingatkan, untuk penilaian harian pertama itu kita ada 3 subbab, yaitu ada konsep geografi, yang kedua ada pendekatan, yang ketiga ada prinsip geografi. Ya, Bapak tekankan untuk 3 hal itu saja. Moga-moga soal-soal yang akan ditampilkan bisa membuat kompetensi kalian menjadi meningkat. Ya, Bapak berharap hari ini kamu dalam keadaan berbahagia. Kita doakan semoga orang tua kita di rumah ataupun dalam pekerjaan tetap sehat, tetap istiqomah, tetap mendoakan kalian untuk yang terbaik di kehidupan ini. Soal latihan hakikat geografi, ya. Soal latihan ini disusun berdasarkan soal-soal yang sering keluar, sehingga saya harapkan dengan rajin melihat soal-soal yang baik yang sudah terstandar oleh Puspendik, Pusat Penilaian Pendidikan, itu menjadi lebih baik dalam meningkatkan kompetensi kalian. Ini soal untuk konsep geografi. Masih ingat, konsep geografi itu ada 10. Saya ulangi, konsep geografi ada 10 ya. Biasanya para guru di sekolah membuat jembatan keledai untuk menghafalkannya. Silakan saja, itu nggak masalah ya. Tapi pada dasarnya untuk materi kita geografi, saya berharap bukan lagi hafalan, tapi lebih ke arah aplikasi soal ya. Jadi biasanya ada proses soalnya itu ada kasus atau apapun yang kalian harus menilai dia termasuk dalam konsep apa. Yang pertama kalau kita lihat, harga jual tanah dan bangunan di daerah pantai mengalami penurunan akibat kekhawatiran masyarakat akan bencana tsunami seperti yang terjadi tahun 2004 di Aceh. Harga jual tanah dan bangunan di daerah pantai mengalami penurunan. Nah, ada hal penting di sana. Harga tanah dan bangunan di pantai mengalami penurunan. Karena apa? Karena diperkirakan akan terkena bencana tsunami. Ini tidak bicara jarak, ini tidak bicara pola, ini tidak bicara aglomerasi, dan yang pilihan D, geomorfologi, tidak ada konsep geomorfologi. Maka jawabannya, karena bicara pantai, kita bicara lokasi. Benar ya. Saya ulangi, untuk menjawab soal ini kalian mengadu antar jawaban-jawaban yang ada ya. Boleh jadi ada bagian-bagian yang kalian lupa ya. Ulangi, ini tidak bicara jarak, tidak bicara pola, tidak bicara aglomerasi, bahkan tidak ada konsep geomorfologi. Maka jawabannya adalah konsep lokasi. Yang kedua, Pulau Belitung dapat dijangkau lewat jalur udara dan laut dari Jakarta. Jika memilih lewat jalur udara, turis yang ingin berkunjung dapat langsung menaiki pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta dan terbang selama 45 menit. Kalau kita bicara jalur dan dapat dicapai, saya ulangi, lewat jalur dan dapat dicapai, ya itu kita bicara adalah konsep keterjangkauan. Saya ulangi, konsep lokasi itu bicara posisi di muka bumi. Terbagi dua dia, yaitu absolut dan relatif. Kalau absolut itu kita pakainya lintasan bujur, kalau relatif kita pakai kondisi sekitarnya. Jarak juga terbagi dua. Jarak adalah selah di antara dua tempat ya. Misalnya Jakarta Bogor 55 km. Jarak terbagi dua, ada absolut sama relatif. Yang absolut itu aplikasinya kalau kita naik Grab online, komuter lain, yang sebenarnya karena jaraknya absolut dia mengenakan biaya itu di awal ya, biaya di awal. Walaupun mungkin untuk beberapa Grab itu nanti eksekusinya kan terakhir ya, sampai tujuan maka baru masuk dananya. Kita bicara keterjangkauan. Nah, keterjangkauan itu bicara gimana cara mencapai, termasuk transportasinya apa, termasuk kendala lapangannya. Pola itu bentukan ya, wilayah seperti gimana bentuk pemukimannya dan sebagainya.
Morfologi itu bicara bentuk muka bumi, seperti kalau kita bicara tanaman ya, tanaman di ketinggian ya seperti teh, tanaman di dataran rendah seperti kelapa di tepi pantai. Berikutnya adalah daerah perkotaan dengan jaringan jalan yang teratur dan dengan pemukiman yang padat, berbeda dengan daerah pedesaan yang bercorak khas berupa persawahan dan petani. Ada dua hal di sini, daerah perkotaan sama daerah pedesaan. Kalimat yang harus kalian tandai itu berbeda. Ini berbeda. Dia berarti membandingkan ya. Jadi ada dua wilayah dengan pola, bukan pola, tapi dengan fakta lapangan yang berbeda. Dua wilayah dengan fakta yang berbeda. Perkotaan pemukimannya teratur dengan penduduk yang padat. Tapi kalau di desa khas petani berupa persawahan. Jadi ini bicara bukan interaksi. Ya. Emang ada konsep interaksi? Nah, kalau konsep nilai guna bukan. Ini bukan bicara manfaatnya, tapi kondisinya. Interdependensi tidak, harusnya kan interaksi dan interdependensi ya. Jadi jawabannya adalah diferensiasi area, karena bicara dua wilayah ada kalimat berbeda dengan, berarti dia membandingkan dua hal. Untuk berikutnya, daerah X di dekat pantai menjual ikan laut ke daerah Y. Adapun daerah Y sebagai penghasil pangan menjual beras ke daerah X ya. Konsep geografi yang berkaitan dengan tersebut adalah, ini gampang, dua wilayah dengan hasil berbeda saling berhubungan gitu loh. Jadi X menjual suatu, Y menjual suatu, berarti ada interaksi dan interdependensi. Kan dua wilayah Pak, tapi kan ada kegiatannya, ada saling membutuhkannya. Kalau diferensiasi area tidak ada aktivitas gitu loh. Aglomerasi kan pola yang berkumpul, pola memusat dari suatu hal, keterjangkauan tadi sampai tidaknya ya. Jadi jawaban soal ini adalah interaksi interdependensi. Kenapa? Karena daerah X ke Y menjual suatu, daerah Y ke X menjual suatu. Itu namanya interaksi dan saling membutuhkan. Berikutnya adalah pemukiman penduduk di Kalimantan umumnya memanjang ya. Di memanjang sepanjang sungai. Dia hanya mengatakan itu saja. Kalau bicara umumnya memanjang itu pola. Memanjang itu pola, bukan lokasi. Tapi kalau pemukiman ada di sepanjang sungai, dia tidak bicara memanjang, itu lokasi gitu loh ya. Karena bicara umumnya memanjang berarti perumahannya sepanjang sungai, itu pola ya. Saya ulangi, kalau hanya bicara pemukiman di Kalimantan di sepanjang sungai, tidak menyebutkan bentuknya gitu loh. Seperti halnya di kota besar umumnya perumahan sepanjang jalan, itu juga pola gitu loh ya. Lanjut, di perumahan real estate bentuk dan ukuran didesain sama, posisi rumah semua menghadap ke jalan raya, sedangkan di perkampungan tatanannya kurang beraturan. Konsep geografi yang berkaitan dengan tersebut adalah ini dua tempat, tapi tidak bicara diferensi area. Dia hanya menyatakan bentuknya seperti apa. Kalau bentuknya seperti apa itu sudah jelas, ini pasti pola gitu loh. Ulangi ya, karena ada kalimat bentuknya didesain sama, posisi rumah menghadap jalan, itu bentukannya. Pembandingnya adalah di perkampungan tanahnya kurang beraturan. Nah itu bentuknya pasti menjadi pola ya. Jawabannya konsep pola ya. Kenapa nggak terkait ruangan? Nggak ada hubungannya. Real estate itu ya terserah dia mau bangun rumah, yang penting tanah datar dia akan bangun perumahan seperti itu. Lanjut, daerah pantai memiliki manfaat yang berbeda antara orang kota yang berburu tempat. Bagi orang kota, daerah pantai dijadikan objek wisata dan tempat beristirahat, sedangkan penduduk sekitar pantai menjadikan pantai sebagai tempat untuk beraktivitas. Nah ini jelas, pantai relatif berguna untuk yang berbeda. Untuk orang pantai ya gunanya sebagai tempat aktivitas, ya para nelayan, ya petambak,
pencari kayu bakar di mangrove, tapi untuk orang kota itu buat objek wisata. Benda yang sama, tapi manfaatnya relatif berbeda, maka disebut nilai kegunaan, ya, nilai kegunaan. Tidak bicara morfologi, orang bicara cuma pantai doang kok, tidak bicara jarak terhadap apa gitu loh. Jadi saya ulangi, ini bicara tentang satu benda yang relatif dipandang berbeda oleh dua komunitas, satu buat orang kota, satu buat penduduk sekitar pantai. Jelas ya, jawabannya nilai kegunaan. Untuk berikutnya, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur, serta diapit oleh benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra India. Konsep geografi yang berkaitan dengan tersebut adalah konsep lokasi. Ya, saya ulangi, ini konsep lokasi. Cuma konsepnya dua-duanya masuk nih, ada konsep absolut, ada konsep ada lokasi absolut, ada lokasi relatif. Jadi konsepnya konsep lokasi. Cuma dua-duanya masuk, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Bapak ingatkan bahwa fungsi dari lintang ini apa nak? Masih ingat? Fungsi lintang adalah iklim, ya, saya ulangi. Fungsi lintang bersifat keikliman. Jadi ada iklim yang daerah tropis, subtropis, dan paling ujung daerah kutub, ya, daerah yang suhunya dingin sekali. Sementara bujur, garis yang membujur, yang kalau ini sebuah lingkaran, ini bentuknya yang begini nih, itu membujur. Itu fungsinya untuk beda waktu, ya, beda waktu. Bola bumi 360 derajat terbagi dalam 24 jam waktu, sehingga setiap 15 derajat 1 jam. Setiap 15 derajat 1 jam. Nah, Indonesia punya 46 derajat, jarak dari Sabang di Pulau sampai Merauke di Irian Jaya itu 141 dikurang 95, 46 derajat. 46 derajat dibagi 15 derajat, maka dapat 3 beda waktu. Jadi fungsi dari bujur adalah beda waktu, ya. Jadi jawaban yang ini itu jawabannya lokasi, ya. Saya ulangi, jawabannya lokasi. Kalau seandainya kamu dapat jawab, ya langsung aja nak, yakini jawaban kamu sudah kamu pikirkan, ya. Saya juga kan harus pelan-pelan untuk menjawabnya. Pulau Natuna merupakan pulau paling utara di Selat Karimata. Pulau ini berbatasan dengan negara tetangga, yaitu Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Malaysia. Ya. Dalam geografi, fenomena tersebut berkaitan dengan konsep ini pasti lokasi. Orang Pulau Natuna merupakan pulau paling utara. Ini lokasi relatif, ya, lokasi relatif menyebutkan wilayah sekitarnya. Ini lokasi relatif. Dengan menggunakan pesawat terbang Jakarta Surabaya dapat ditempuh dalam waktu 1,5 jam, tetapi dengan menggunakan kereta api ditempuh dalam 12 jam. Konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut yaitu konsep keterjangkauan. Benar? Benar, kan bicara lamanya, ya. Berapa lama dicapai, menggunakan moda apa, itu namanya keterjangkauan. Ya, tetap semangat ya nak pagi ini. Lanjut, sepeda lebih penting di daerah dataran rendah dibandingkan daerah pegunungan. Yang dibicarakan sepedanya. Relatif berguna tidak di tempat lain. Saya ulangi, sepedanya berguna nggak di tempat lain. Jadi bendanya, ya. Sama halnya tadi kita bicara pantai buat orang kota dengan pantai buat orang pantai berbeda, gitu. Jadi jawabannya nilai kegunaan, ya. Kok tidak diferensiasi area, Pak? Enggak, karena bicaranya kan lebih penting berarti pemanfaatannya, ya. Jadi jawabannya nilai kegunaan. Berikutnya, Bukit Barisan memanjang dari utara Pulau Sumatera. Pegunungan ini terbentuk karena aktivitas lempeng tektonik. Garis bawahinya adalah pegunungan ini terbentuk karena aktivitas lempeng tektonik. Kalau bicara lempeng, bicara tektonik, bicara aktivitas lempeng dan pegunungan, cuma satu, itu pasti morfologi, ya. Semua proses yang terjadi akibat endogen ataupun eksogen. Ingat,
Endogen, tenaga dari dalam perut bumi, bersifat membangun, sedangkan eksogen dari luar bumi yang bersifat merusak. Contohnya erosi. Erosi merusak, ya. Ada teman bercandanya agak-agak parah ya, nak. Dia bilang jangan dandan itu kan sebenarnya lo eksogen, merusak wajah. Apa dibersihin terus, nanti tipis wajahnya, ada aja. Lanjut. Pada tanggal 26 Desember terjadi gempa bumi dan gelombang tsunami di Aceh. Ratusan ribu jiwa melayang, kalau tidak salah 250.000 orang ya pada masa itu. Ribuan rumah hancur, serta sarana dan prasarana transportasi rusak. Hal ini mengakibatkan pemberian bantuan dan evakuasi korban terhambat. Kalimat pentingnya adalah sarana dan prasarana transportasi rusak. Itu yang penting. Mengakibatkan pemberian bantuan evakuasi terlambat. Nah, gitu loh. Apa jawabannya? Keterjangkauan. Benar. Kalau bicara transportasi, bicara hambatan mencapai lokasi, itu namanya keterjangkauan. Keren, hebat. Lanjut. Daerah gurun memiliki suhu yang lebih panas dibandingkan daerah tropis, sehingga sangat sedikit mamalia besar yang mampu hidup dengan baik di daerah tersebut. Nah, kita lihat daerah gurun memiliki suhu yang lebih panas dibandingkan daerah tropis. Berarti ada daerah gurun, daerah tropis. Daerah gurun, daerah tropis. Berarti dua wilayah, dua tempat yang berbeda. Kita membandingkan tuh. Dibandingkan berarti kita membandingkan gitu loh. Jelas ya? Ya udah tahu kalau bandingan wilayah berarti cuma satu jawabannya, membandingkan wilayah yang berbeda, namanya diferensiasi area, ya. Saya ulangi, karena membandingkan daerah gurun dengan daerah tropis. Pak, kan gurun di daerah tropis. Enggak, ini beda. Gurun itu tetap lebih panas daerah tropis, apalagi kalau di gurunnya di daerah tropis gitu kan, dia lebih panas gitu kan. Nah, ini masalah diferensiasi area, ya. Saya coba ngasih kata-kata penting yang perlu kalian cari di setiap soal. Kebutuhan masyarakat kota akan bahan pokok yang terus meningkat dipenuhi oleh masyarakat desa. Sedangkan desa membutuhkan teknologi dari kota untuk meningkatkan hasil pertanian. Uraian tersebut dikaji menggunakan konsep kalimatnya lah kebutuhan masyarakat desa dipenuhi oleh kebutuhan masyarakat kota dipenuhi oleh masyarakat desa. Desa dapat dari kota. Itu kan dua hal yang saling berinteraksi, dua tempat yang membutuhkan sesuatu. Jadi ada interaksi, ada interdependensi. Di mana dipenuhi oleh masyarakat, ya, membutuhkan teknologi dari kota. Itu dua hal, yaitu interaksi dan interdependensi, ya. Jelas ya, nak, ya? Berikutnya, Pak Martin ingin mengembangkan usaha budidaya kopi. Rumah Pak Martin ada di tepi sungai yang bermeander. Tahu meander ya? Sungai yang berkelok. Ia juga memiliki lahan di perbukitan. Pak Martin lebih memilih menanam kopi di perbukitan. Jadi Pak Martin punya tanah di dua tempat nih, di dua tempat dengan perbedaan. Yang satu untuk kopi, yang satu bukan. Gitu ya. Jadi di tepi pantai dia tidak nanam kopi, mungkin tanaman yang lain. Karena dua tempat yang berbeda, maka Pak Martin melakukan tindakan yang berbeda pula. Itu namanya diferensiasi area, ya, karena ada wilayah dekat sungai sama wilayah perbukitan, gitu loh. Pak Martin melakukan perbedaan karena wilayahnya berbeda. Di daerah dataran rendah bentuk pemukiman menyebar, sedangkan di daerah aliran sungai berbentuk pemukiman memanjang. Kalau lihat seperti ini aja, ada kalimat kan beda, daerahnya dua, Pak. Kenapa enggak diferensiasi area? Tidak. Pada bagian ini kita tidak bicarakan perbedaan wilayah, kita bicara polanya. Yaitu di dataran rendah pemukiman menyebar, di sepanjang sungai memanjang. Nah, menyebar dan memanjang itu pola. Jelas ya? Saya ulangi. Bicara pemukiman menyebar dan pemukiman memanjang itu bicara pola. Makanya tidak ada tulisan tidak ada jawabannya bentuk diferensi area gitu atau nilai guna, tidak. Kan yang dibicarakan adalah datarannya dan sungai gitu loh, ya. Jadi ini lebih tepat ke arah konsep pola, ya.
Eh, Lanjut nak, di daerah Purwodadi, Jawa Tengah terdapat jebakan air laut. Air tersebut ditambang dan diolah menjadi garam blank. Pernyataan tersebut sesuai dengan konsep geografi, yaitu di daerah Purwodadi, Jawa Tengah terdapat jebakan air laut terdapat ditambang untuk menjadi garam blank. Nah, ini untuk bagian ini kita bicara pemanfaatan wilayah ya. Ini namanya nilai guna. Ternyata jebakan air lautnya dimanfaatkan buat garam ya. Boleh jadi di tempat lain walaupun tidak disebutkan air laut itu ya normal, nggak ada jebakannya ya menjadi garam juga gitu. Jadi untuk Purwodadi dapat jebakan air laut gitu loh. Jadi jawabannya saya lebih pas, jawabannya adalah nilai guna ya, nilai guna daratan di Purwodadi untuk garam. Berikutnya adalah bagian selatan Pulau Jawa merupakan daerah tandus sehingga sesuai untuk penanaman pohon jati. Sementara di bagian utara Pulau Jawa merupakan daerah subur. Nah, udah jelas nih. Sementara itu kata kalimat sementara itu membandingkan. Nah, itu membandingkan. Berarti konsep ini membandingkan antara selatan Pulau Jawa dengan utara Pulau Jawa. Beda area, terus beda pemanfaatan, namanya diferensiasi area. Nah, soal sebelahnya, di wilayah perkotaan terdapat penggunaan lahan secara khusus seperti pusat perdagangan, kawasan industri, pemukiman kelas elit, dan kawasan kumuh dan kawasan industri. Kalau pada soal ini kita tidak bicara pola, yang kita bicarakan aglomerasi. Kenapa? Ada pola-pola, yaitu pola kawasan industri, pola perdagangan, jadi ada klaster-klaster itu. Nah, klaster-klaster itulah disebut sebagai aglomerasi. Apa tuh? Berkumpulnya yang sejenis dan mudah menggampangkan. Seperti itu. Pemukiman kelas elit, nggak boleh ada rumah yang tidak elit di situ. Tiba-tiba kan dia beli rumah elit, kawasan elit banget, ada penjaganya, ada satpamnya, ada CCTV, tiba-tiba ada rumah yang rumahnya nggak sama dengan kiri kanan, tiba-tiba mohon maaf dia jemur pakaian dalam di depan di dekat jalan, udah nggak elit itu gitu loh. Atau dia memelihara ayamnya dilepas, bebeknya dilepas di komplek, bebek ayamnya menyebar, itu juga tidak, karena pasti ada pembatasan untuk wilayah elit ya. Kalau wilayah kumuh ya tiba-tiba salah kamu juga, udah tahu wilayah kumuh, kamu beli mobil baby Benz ya, beli BMW, masuk wilayah situ ya, jadi tempat selfie orang-orang gitu loh. Dan jadi kumpulnya aktivitas tertentu menjadi pusat perdagangan, kawasan industri yang terklaster itu adalah aglomerasi, menggampangkan suatu ya. Ingat ya, ini aglomerasi. Lanjut, di daerah Jakarta kita mengadanya Kampung Ambon, Kampung Melayu. Penamaan wilayah selama ini terjadi di wilayah lain. Jika ditelusuri awal prosesnya adalah ini termasuk aglomerasi, ya, sama yang tadi tuh, ya, ini aglomerasi. Pak, kan berkumpulnya Pak. Iya, tapi bicaranya kan bukan hanya satu kondisi, ini banyak kondisi dan itu lebih besar nak. Kalau pola lebih ke arah memanjang, menyebar gitu loh. Ini kan berkumpul tapi dalam satu aktivitas yang satu. Lanjut ya, banyak sabana stepa ditemukan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu banyak penduduk di wilayah tersebut bermata pencarian sebagai peternak. Saya ulang ini, sabana stepa untuk peternak. Berarti kita bicara nilai guna gitu loh. Sambung ya, nilai guna dari tempat tersebut. Berikutnya, Pulau Morotai yang terletak di Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu pulau terluar Indonesia. Keberadaan pulau ini sangat strategis karena berdekatan dengan perbatasan Filipina dan memiliki pembangkit listrik tenaga surya. PLTS tersebut memiliki kapasitas 600 kW ya, yang sudah beroperasi sejak April 2012. Konsep geografi yang berkaitan dengan tersebut adalah ini bicara konsep lokasi. Pulau Morotai terletak, itu lokasi nah. Ya.
Berikutnya, salah satu konsep geografi yaitu konsep jarak. Contoh penerapan tersebut adalah, nah yang mana nih? Soal seperti ini saya nggak terlalu nyaman. Kenapa? Karena harus membaca ABCDE-nya. Dan lucunya juga kalau di kisi-kisi soal biasanya disajikan fenomena alam atau kasus. Siswa dapat menentukan konsep untuk soal tersebut. Kalau ini tidak nih, dia terbalik. Disuruh mencari ya, siswa dapat menentukan konsep yang sesuai gitu. Itu bunyi kisinya biasanya. Jadi jawabannya adalah Andi menempuh perjalanan dari Jakarta sejauh 784 km. Itu konsep jarak ya. Kita lanjut kedua, namanya soal latihan hakikat geografi. Ingat, hakikat geografi yang bagian kedua namanya pendekatan geografi. Saya ulangi, pendekatan geografi terbagi tiga. Masih ingat ya, terbagi tiga: ke ruangan, ke lingkungan, sama kompleks wilayah. Keruangan itu atau spasial itu biasanya bicara satu ruang, ada benda apa, di mana posisinya, ada aktivitas mandiri, aktivitas buat yang sendiri, nggak berhubungan dengan benda yang lain ya. Saya ulangi, dalam ruangan atau tempat yang bicara penyebaran benda sesuatu, bicara lokasinya di mana, juga bicara aktivitas, tapi bicara aktivitas hanya untuk diri sendiri atau untuk ke dalam, tidak keluar gitu kan. Yang kedua itu pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan itu adalah kita ningkat dari yang ruangan tadi, ada aktivitas yang ke benda-benda lain, ke wilayah lain, atau ke maksudnya masuk wilayah itu maksudnya ke posisi yang lain. Tiba-tiba ada aktivitas A ke B, B ke C dan sebagainya. Yang kedua, timbul efek, yaitu adanya hasil dari aktivitas itu, hasil dari aktivitas tersebut. Yang ketiga, kita bicara masih dalam ruangan, ada aktivitas di ruangan itu, ada hasil dari aktivitas, tetapi juga ada masuknya sesuatu ke wilayah itu. Saya ulangi, masuknya sesuatu ke wilayah tersebut ya. Misalnya banjir Jakarta. Banjir Jakarta itu kalau cuma kalimatnya adalah Jakarta pagi hari hujan, Jakarta banjir, itu ke ruangan. Tapi kalau Jakarta banjir karena hujan deras dan ternyata air tidak dapat bergerak di sungai, terhambat oleh sampah, itu lingkungan. Kenapa? Karena sampah nggak mungkin di sungai kalau tidak dibuang, atau sampah nggak dikumpulkan, nggak dibawa ke Bantar Gebang, berkumpul, akhirnya mengganggu jalannya air. Walaupun itu adalah tindakan lingkungan kepada lingkungan, tetap itu adalah pendekatan lingkungan. Nah, kalau yang ketiga, Jakarta siang hari tidak hujan, tapi Jakarta banjir. Nah, pertanyaan, dari mana banjirnya? Dari wilayah lain. Itu namanya kompleks wilayah. Jelas ya, kebayang ya, kebayang. Oke. Jadi pendekatan terbagi tiga. Nah, karena terbagi tiga, sementara soal-soal Indonesia itu multiple choice, pilihan ganda. Multiple choice ya, harusnya bukan bicara pilihan ganda. Pilihan ganda itu berarti dua. ABS, benar salah, itu pilihan ganda. Ini multiple choice, pilihan jamak harusnya ya. Itu ada ABCDE. Karena pendekatan cuma tiga, berarti ada dua pilihan jawaban yang ngarang atau turunan dari tiga itu. Makanya saya katakan ada soal nulisnya pendekatan spasial sama dengan pendekatan keruangan, ada soal nulis pendekatan ekologi sama dengan pendekatan kelingkungan, ada soal mengatakan pendekatan wilayah, kompleks wilayah sama dengan regional gitu loh. Jelas ya? Jadi bisa diturunkan, disamakan gitu kan. Nah, kita lihat soal nomor satu. Angin puting beliung yang melanda wilayah Solo Jakarta beberapa waktu yang lalu merusak rumah-rumah warga dan perkantoran di daerah tersebut. Tolong garis bawahi, ada angin puting beliung merusak. Jadi aktivitas angin puting beliung dari alam merusak rumah-rumah warga. Dan ini berarti ada aktivitas dari angin puting kepada wilayah tersebut dan menimbulkan efek, yaitu apa? Kerusakan. Ini namanya ekologi ya. Coba kita lihat jawabannya. Ekologi cuma satu, keruangan cuma satu, tapi kompleks wilayah sama dengan yang regional.
Nggak ada pendekatan korologi. Saya ulangi, tidak ada pendekatan korologi. Yang ada prinsip. Yang ada prinsip. Kalau prinsip korologi ada, ya. Berikutnya, banyaknya pabrik di sekitar Sungai Siak menyebabkan air sungai tersebut tidak jernih. Diduga sungai sudah terkontaminasi berbagai limbah industri yang dibuang ke sungai. Berarti pabrik membuat sungai terkontaminasi. Oleh apa? Oleh limbah. Ya pasti ini aktivitas ekologi, ya, aktivitas ekologi. Kata ekologi cuma satu jawabannya, ya. Jawabannya ekologi. Berikutnya, studi masalah kemacetan lalu lintas di Kota Pekalongan tidak hanya menganalisis kondisi penduduk dan sarana transportasi yang ada, tapi juga melibatkan komprehensif wilayah sekitar. Ini udah jelas jawabannya, wilayah sekitar, ya. Kemacetan juga harus lihat wilayah sekitar, berarti kompleks wilayah gitu loh. Saya ulangi, karena wilayah sekitar bisa kompleks wilayah gitu loh. Tapi kalau begini, wilayah Bukit Duri pagi hari macet karena siswa SMA Negeri 8 Jakarta tidak mau turun yang agak jauh dari lokasi sekolah. Wilayah Bukit Duri macet karena banyak siswa yang berkendaraan mobil tidak mau turun agak jauh dari sekolah. Mereka maunya depan pintu gerbang. Macet kan? Termasuk kompleks wilayah bukan? Bukan. Ini kelingkungan. Kenapa? Karena bicara aktivitas anak-anak yang tidak mau turun agak jauh. Jelas ya? Tapi kalau wilayah Bukit Duri macet karena banyak mobil, anak-anak yang bersekolah di Bukit Duri berasal dari wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi, berkumpul di wilayah Tebet, kan dari wilayah lain. Itu namanya kompleks wilayah. Tapi kalau SMA 8 pagi-pagi macet karena anak masuk sekolah berbarengan, itu keruangan, karena kan cuma macet karena aktivitas yang normal gitu loh. Jelas ya? Lanjut. Curah hujan Indonesia tergolong tinggi karena wilayah Indonesia mengalami hujan orografis, hujan jenitan, dan hujan muson. Pendekatan geografi yang sesuai untuk mengatasi pendekatan tersebut adalah ini bicara hujan di wilayah Indonesia, nggak bicara wilayah lain. Mengalami hujan orografis, hujan jenital, hujan muson. Indonesia, walaupun bicara Indonesia, tapi ruangnya ruang Indonesia, ya, namanya spasial. Ya, namanya spasial, bicaranya Indonesia, ya. Kecuali hujan Indonesia mengalami hujan lebih tinggi akibat angin muson yang bergerak dari Australia, angin muson bergerak dari Malaysia, itu kompleks karena kan dari Malaysia bicaranya. Ini kan bicara Indonesia saja, ya. Lanjut. Di daerah dataran dengan hamparan lahan yang luas, umumnya permukiman penduduk bergelombang membentuk desa pada tempat tertentu. Daerah dataran dengan hamparan yang luas, penduduk bergerombol. Termasuk apa dia? Kan tidak bicara aktivitas, cuma bergerombol saja. Jadi jawabannya adalah keruangan. Saya ulangi, ini bicara keruangan. Keruangan mana? Daerah hamparan yang luas, yang datar. Kenapa? Subur gitu loh. Jadi jawabannya adalah keruangan. Oke, lanjut. Alih fungsi lahan untuk pemukiman, villa, resort, dan hotel di wilayah Bogor dan Bandung menjadi satu penyebab banjir di Jakarta. Bayangkan, wilayah Bogor, banjir Jakarta. Jelas dong, wilayah Bogor, banjir Jakarta. Pak, kenapa nggak ekologi? Kan tadi saya katakan kalau ekologi dalam ruang yang sama. Tapi kalau ini kan udah beda wilayah, yaitu Bogor dan Jakarta. Ini pasti jawabannya kompleks wilayah. Tapi juga perlu diingat bahwa kompleks wilayah itu kan sebenarnya dua kejadian. Jadi bisa keruangan dan lingkungan. Karena terjadi dua hal, dia menjadi kompleks wilayah. Ya. Tingginya curah hujan di sekitar Gunung Sinabung menyebabkan material vulkanik terbawa aliran lahar. Ada tersebut membawa material vulkanik menuju sungai Laut Borus, sehingga sungai tersebut meluap. Luapan air sungai mengakibatkan banjir. Masuk apa? Itu loh. Kalau kita lihat, kan tinggi curah hujan sekitar Gunung Sinabung, ya, di Sinabung, ya. Tapi banjirnya
di lereng gunung melalui sungai. Jadi jawabannya itu bukan lagi ke lingkungan, kan wilayahnya berbeda dari Gunung Sinabung ke lereng pegunungan. Dan juga ada aktivitas. Aktivitasnya apa? Lingkungan di situ. Jadi saya ulangi, ada aktivitas di lingkungan, yaitu terbawa material menyebabkan banjir, tapi di wilayah lain, ya. Itu namanya kompleks wilayah. Lanjut, di daerah resapan air di wilayah perkotaan berkurang setiap tahun akibat kegiatan pembangunan. Saat musim hujan, saluran air tidak mampu menampung air hujan. Akibatnya terjadi banjir atau genangan air. Ini mau udah jelas, daerah resapan di kota, kejadian di tempat itu, benar? Aktivitasnya adalah berkurangnya resapan air, maka tergenang. Itu dalam satu ruangan, tapi ada aktivitas. Namanya pendekatan ke lingkungan, ya, pendekatan ke lingkungan. Yuk, makin cerdas, makin bagus. Temperatur permukaan bumi semakin tinggi. Salah satu penyebabnya karena area hutan semakin berkurang. Temperatur permukaan bumi semakin tinggi. Salah satu penyebabnya karena area hutan semakin berkurang. Pendekatan geografis sesuai untuk tersebut adalah kan temperaturnya naik. Aktivitasnya apa? Area hutan semakin berkurang. Mudah jawabannya, karena berkurang karena apa? Kita nggak peduli, karena aktivitas berkurang dia, maka jawabannya adalah ekologi, ya. Lanjut, setiap tahun permukaan tanah di kota Jakarta diperkirakan mengalami penurunan akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan. Jakarta ada aktivitas nih di Jakarta, di ruang Jakarta ada aktivitas. Apa tuh? Pemakaian air, ya, namanya ekologi. Sungai Musi merupakan salah satu tempat wisata di kota Palembang. Namun sayang, kebersihan dan kelestarian tidak dijaga dengan baik. Penduduk kota Palembang banyak yang membuang sampah di Sungai Musi. Ingat loh, dia membuang aktivitas dong, benar nggak? Maka sungainya menjadi jelek gitu. Turunnya, sayangnya kebersihan dan kelestarian tidak dijaga dengan baik, kelestarian menjadi turun gitu loh. Itu efeknya. Maka jawabnya adalah pendekatan ekologi. Pas ya. Di hulu sungai terjadi pengalihan fungsi lahan menjadi pemukiman. Hal itu menyebabkan banjir daerah hilir. Ada hulu, ada hilir. Itu apa namanya? Kompleks wilayah. Ada hulu, ada hilir. Jelas ya? Sudah bisa menarik benang merah ya, Nak? Sudah bisa menarik benang merah. Saya berharap kamu bisa menarik kesimpulan-kesimpulan seperti itu. Banjir mengenang daerah hilir akibat lahan hutan daerah hulu. Udah jelas dong kalimat awalnya, banjir mengenangi daerah hilir akibat lahan di daerah hulu. Jelas tuh, ada hulu ada hilir, nggak usah dilihat lagi soalnya. Ini pasti kompleks wilayah. Gitu loh. Bang ya, nah, lama-lama sama bapak mulai belajar gitu. Kalau udah ketahuan, coret-coret, blek, langsung jawab. Tapi memang belajar yang baik, kalau ingin lebih banyak mendapatkan soal, maka kamu di buku latihan tuh coret-coret tuh ekologi itu apa, keruangan apa, ekologi apa, lingkungan apa, kompleks wilayah apa, sehingga nanti karena banyak mengulang, banyak hafal ya, banyak mengulang, banyak hafal. Contoh paling gampang, bapak selalu bilang begini sama anak-anak. Kamu ke SMA 8, ke sekolah lain atau kemanapun, kan tiap hari lewat situ ya, hafal nggak jalannya? Hafal nggak di perapat ada tukang gado-gado? Ada. Hafal nggak ada tukang minuman? Apa? Nah, itu kan aktivitas harian yang buat kamu hafal. Jadi sebenarnya untuk geografi, untuk materi-materi pelajaran yang bisa dihafal, ya hafalkan dengan cara ya dibaca, diulang-ulang sampai hafal sendiri. Saya ulangi, dihafal sendiri, diulang-ulang, pasti hafal ya. Penebangan hutan di daerah Cianjur, Jawa Barat telah mengakibatkan bencana berupa tanah longsor dan banjir. Banyak sawah, daerah pertanian yang rusak, bahkan banyak ternak hewan peliharaan yang mati. Saya ulangi, soal ini hanya mengatakan ada aktivitas, yaitu penebangan hutan di Cianjur. Tidak bicara wilayah lain,
Pak, kenapa bukan ke ruangan? Memang bukan ke ruangan, karena ada aktivitas yang ada hasil dari aktivitas. Apa tuh? Karena pertanian rusak, hewan banyak mati. Kesimpulannya apa? Ini bukan ke ruangan, tapi ekologi. Kenapa bukan kompleks wilayah? Karena masih di Cianjur, dia nggak bicara wilayah lain, gitu loh. Pemerintah melaksanakan program transmigrasi dengan perencanaan yang matang dari penentuan lokasi sampai penempatan transmigran. Pendekatan geografi yang digunakan pemerintah dalam studi pelaksanaan program transmigrasi adalah pendekatan, nah ini soal bagus, karena kita harus tahu ada pemerintah melaksanakan program transmigrasi, ya, merencanakan perencanaan yang matang dengan penentuan lokasi sampai penempatan. Nah, lokasinya kan beda dengan lokasi penempatan beda dengan lokasi sebelumnya. Contoh, transmigrasi itu kan dari Jawa ke luar Jawa. Ketika bicara dari Jawa ke luar Jawa, itu diferensi area. Saya ulangi ya, begitu bicara orang Jawa ditransmigrankan keluar, itu diferensi area. Jelas ya? Kenapa keluar Jawa? Karena kan di luar Jawa penduduknya masih jarang, satu. Yang kedua, sumber daya alamnya belum terkelola. Kenapa? Karena orangnya nggak banyak. Diharapkan kalau banyak orang, maka banyak aktivitas yang dapat mengolah sumber daya alam. Itu loh, nak, ya. Wacana pembangunan wilayah menjadi kota modern terus bergulir. Saat ini wacana tersebut masih dalam proses penematangan oleh beberapa pihak. Salah satu pendekatan geografi yang dapat digunakan untuk mengkaji pengembangan wilayah. Nah, kan pembangunan wilayah itu kota modern terus bergulir. Diberikan oleh beberapa pihak. Sebenarnya pembangunan itu tidak bisa satu sisi. Contoh Jakarta nggak bisa terbangun, tidak bisa terbangun kalau tidak dibela oleh wilayah lain. Makanya ada kota satelit. Nah, pembangunan itu berlangsung karena dua tempat, ada pasokan dan yang dipasok gitu loh. Contoh, Jakarta bisa besar karena tenaga kerjanya dari luar Jakarta. Satu. Yang kedua, Jakarta bisa dapat makanan yang kamu makan pagi hari itu dapat dari wilayah lain. Gitu loh. Jadi, kota modern itu kota yang, mohon maaf, sudah lagi bukan kota-kota tradisional yang pertaniannya itu melebar. Boleh jadi bukan pertanian arahnya, tapi ke arah layanan industri gitu kan. Industrinya bukan industri besar yang pabriknya gede-gede, tapi industri yang mungkin ke digital, robotik, yang tidak perlu lahan besar gitu loh. Jadi kota modern itu terbangun oleh asupan dari wilayah sekitarnya. Jadi jawaban saya untuk soal ini kompleks wilayah. Soal ini bagus karena dia berpikirnya bertingkat. Kamu tidak bisa langsung jawab, nggak ada penjelasan sama sekali nih Pak. Iya, ini soal hot, soal hot ya. Jujur nih soal hot. Berikutnya adalah studi masalah kemacetan lalu lintas di Kota Bandung tidak hanya menganalisis kondisi penduduk dan sarana transportasi yang ada, tapi juga secara komprehensif melibatkan wilayah sekitar. Ini jawabnya gampang, udah pasti kompleks wilayah. Melibatkan wilayah sekitar, itu kompleks wilayah. Nggak ada pendekatan sejarah, nggak ada pendekatan interaksi, nggak ada pendekatan lokasi. Kamu jangan terpengaruh. Soalnya biasa, cuma gurunya tidak bisa membuat opsi jawaban yang pembedanya nggak bagus pembedanya. Jadi kalau kami di guru itu memilih ABCD-nya itu ada faktor pembeda. Nah, kalau nggak ada faktor pembeda, terlalu jauh bedanya, maka kita bisa menebak jawabannya gitu loh. Ya. Berikutnya di beberapa tempat di Indonesia terjadi kasus gizi buruk. Dalam mengkaji permasalahan tersebut, maka yang harus dikaji adalah faktor manusia dan kondisi fisik di mana kejadian tersebut terjadi. Nah, untuk soal ini beberapa tempat di Indonesia terdapat gizi buruk. Faktornya juga bicara manusia dan kondisi fisik wilayah tersebut. Artinya ini kejadiannya bukan di beberapa tempat itu besar. Artinya kenapa dia gizi buruk? Karena boleh jadi wilayah tersebut tidak mendapatkan hasil panen yang bagus. Wilayah di sekitarnya juga tidak dapat, maka tidak terjadi pertukaran gitu loh. Asumsi saya soal ini mengarah kepada karena beberapa tempat gizi buruk, ya, maka saya lebih ke arah ke kompleks wilayah, ya, karena beberapa tempatnya.
Oke. Berbeda pendapat di bagian ini silakan saja nak, tapi saya tetap berpikiran ini bicaranya adalah kompleks wilayah karena kejadian gizi buruk bukan satu tempat, tapi bicaranya adalah dia tidak bisa dibantu oleh wilayah sekitarnya. Lanjut, aktivitas masyarakat Nusa Tenggara dominan pada aktivitas peternakan khususnya kuda. Hal itu sangat sesuai dengan bioma Sabana tersebut akibat intensitas curah hujan yang relatif sedikit. Nah, ini termasuk apa gitu loh. Beberapa teman menjawab ini cuma bicara Nusa Tenggara Pak Wangsa, maka jawabannya adalah pendekatan keuangan karena hanya bicara Nusa Tenggara bagian barat. Tapi ingat ada aktivitas lingkungan kepada lingkungan itu, yaitu karena curah hujannya sedikit gitu loh, curah hujannya sedikit, jadi aktivitas hujan sedikit maka hasilnya sabana stepa. Bisa nggak itu menjadi pendekatan ekologi? Namun ya, pada soal ini saya lebih suka jawabannya pendekatan ekologi. Kenapa? Ada aktivitas dari alam, yaitu curah hujan sedikit menyebabkan hanya ada sabana stepa, maka timbul peternakan kuda. Mungkin kalau hujannya deras banyak, bukan sabana stepa biomanya gitu loh, maka bukan hewan kuda. Saya lebih suka jawaban untuk soal ini, lebih suka arti kalau suruh memilih, saya akan memilih ekologi. Saya tidak memilih pendekatan keuangan. Beberapa teman-teman mengatakan ini pendekatan keuangan. Saya nggak setuju dengan asumsi ada aktivitas dari alam kepada alam yang menyebabkan timbul sesuatu. Apa tuh? Hanya kuda, hanya hewan mamalia besar, peternakan hewan besar. Kalau di geografi namanya peternakan hewan besar, karena nanti ada unggas tuh, hewan kecil. Kalau kamu miara unggas di sabana stepa, habis nak, mau lari kemana-mana mereka, gitu. Jadi saya lebih suka pendekatan ekologi ya. Kebakaran hutan yang terjadi di Pulau Sumatera menyebabkan berbagai permasalahan seperti gangguan pernapasan, jarak pandang yang terbatas bagi penduduk Sumatera, bahkan di Malaysia dan Singapura. Udah jelas ini. Jadi saya untuk yang bagian ini, kebakaran hutan mengakibatkan wilayah sekitarnya itu terpengaruh oleh dari tempat kita. Berarti kita bawa asap nih. Saya jujur di bagian ini saya memilih kompleks wilayah. Jadi bicaranya Malaysia terganggu oleh kita. Tapi kalau kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera menyebabkan ISPA di Sumatera, saya ke lingkungan. Kenapa? Karena kebakaran hutan menyebabkan penyakit. Tapi kalau cuma mengatakan BMKG merilis ada 13 titik api di Sumatera, itu keruangan. Karena hanya bicara titik apinya saja, tidak bicara akibatnya. Walaupun dalam pikiran kita pasti ada akibatnya dong. BMKG melaporkan telah terjadi kebakaran hutan tercatat oleh satelit sebanyak 13 titik api hotspot ya. Itu bicara keruangan. Tapi kalau kebakaran hutan di Sumatera menyebabkan penyakit ISPA meningkat di wilayah Sumatera, itu ke lingkungan. Tapi kalau kebakaran hutan menyebabkan bandara penerbangan di Singapura Malaysia terganggu oleh asap yang datang dari Indonesia, itu kompleks wilayah ya. Saya berpikirnya seperti itu. Jadi untuk bagian ini ya, saya milihnya kompleks wilayah. Berikutnya, bencana alam di Wasior, Papua Barat menimbulkan korban manusia dan harta benda. Bencana tersebut disebabkan kerusakan hutan akibat penebangan hutan oleh penduduk di daerah hulu. Saya ingatkan, di daerah hulu. Nyambung ya. Jadi kesimpulannya apa? Ada aktivitas, ada efek, tapi di wilayah lain, namanya pendekatan kompleks wilayah. Pendangkalan sungai yang terjadi di daerah Jogja akibat banjir lahar dingin di daerah letusan Gunung Merapi. Kita lihat Jogja, Gunung Merapi kan tidak hanya ke Jogja, tapi ini bicaranya adalah Gunung Merapi itu bukan hanya milik Jogja, juga milik yang lain. Jadi kalau saya, karena ada aktivitas pendangkalan, ini sebenarnya ekologi. Tapi karena gunung apinya juga masuk wilayah lain, saya menjawabnya sebenarnya kompleks keruangan. Kenapa? Karena ada aktivitas lingkungan, tapi juga wilayah yang berbeda, yaitu Gunung Merapi dan Jogjanya gitu loh. Ya.
Tapi untuk bagian ini silakan aja kalau teman-teman berpikir ini hanya ekologi Pak, nggak masalah. Cuma saya berpikirnya karena Jogja itu luas dan gunungnya itu juga bukan hanya milik Jogja tapi beberapa wilayah. Saya beranggapan ini gunungnya masuk ke Jogja gitu loh. Maka sebut sebagai pendekatan kompleks wilayah ya. Untuk bagian ini silakan saja Bapak Ibu. Kalau saya jawabnya para siswa Bapak Ibu sekalian, saya jawabnya kompleks wilayah ya. Kalau Bapak Ibu menjawab ekologi silakan ya. Mohon maaf nak, di bagian ini memang ada soal yang ambivalen ya, ambigu. Harusnya dijelaskan bahwa ada tambahan lain ya. Berikutnya adalah banjir bandang yang melanda Kota Padang dan Kabupaten Padang. Ada Kota Padang, Kabupaten Padang nih, 2 tempat. Berakibat rusaknya pemukiman penduduk, perkantoran, saluran irigasi. Ini jawabannya apa sayang? Kota Padang, tapi bicaranya Padang loh. Kita bicara Padang ya, nggak bicara wilayah lain, Jadi Padang dan Kota Padang dianggap sebagai Sumatera Barat. Itu ada kejadian, jawabannya adalah kelingkungan ya. Saya jawabnya kelingkungan. Kan luas Pak ya, tapi disebut sebagai Padang juga gitu loh. Bicaranya adalah Sumatera Barat kan dulunya masuk Sumatera Barat. Kita bicara adalah kejadian rusaknya pemukiman akibat banjir bandang di Sumatera Barat, itu kelingkungan ya. Bicaranya adalah Sumatera Barat. Oke. Hujan deras yang mengguyur Kota Medan beberapa waktu lalu mengakibatkan banjir di beberapa lokasi tersebut. Hujan deras yang mengguyur Kota Medan. Jawabannya apa nih? Jawabannya apa sayang? Hujan banjir di beberapa lokasi. Saya jawabannya keruangan. Hujannya deras di Kota Medan. Kan banjirnya bukan karena aktivitas lain, tapi banjirnya oleh hujan deras saja, tidak ada aktivitas tambahan lain. Saya tidak berani mengambil ekologi karena nggak ada aktivitas lain. Saya bicaranya ini keruangan karena bicara Medan saja. Kejadian tersendiri, kejadian buat sendiri tapi tidak oleh banyak hal gitu loh. Oke. Saya jawabannya pendekatan keruang. Agak hati-hati di bagian soal ini ya. Tapi tetap saya berpikir ini adalah keruangan. Kenapa? Hujan deras, banjir. Jakarta pagi hari hujan deras, banjir, ruangan gitu. Jakarta pagi hari hujan deras, banjir akibat sungai meluap oleh sampah, kelingkungan ya. Pembangunan kawasan pemukiman yang infrastruktur di wilayah perkotaan terus berkembangkan. Pembangunan juga melibatkan wilayah sekitarnya, wilayah sekitarnya, kompleks wilayah. Pemerintah kabupaten kota merencanakan pembangunan kawasan pemukiman pada lahan kosong. Dalam perencanaan tersebut tentunya memperhitungkan kawasan sekitarnya. Jawabannya sama. Ini soal yang buat satu orang guru, indikator sama, kisi sama, dia hanya merubah sedikit. Ya, nggak masalah sebenarnya karena ini kode soal yang berbeda. Ya. Pada musim kemarau selalu terjadi bencana kabut di wilayah Sumatera dan Kalimantan karena masyarakat membuka area pertanian dengan cara membakar lahan. Ini jawabannya apa? Apakah keruangan atau kelingkungan? Kabut asapnya karena apa? Karena membuka area dengan cara membakar lahan. Maka jawabannya sebenarnya pendekatan ke lingkungan. Kenapa nggak kompleks wilayah? Dia bicaranya sendiri-sendiri. Sumatera, Kalimantan, tidak bicara Sumatera, asapnya ke Kalimantan ke Sumatera, nggak ada bicara itu ya. Saya lebih suka jawabannya ini adalah ke lingkungan ya. Jawabannya C. Kenapa di Sumatera dan di Kalimantan kabut asap itu karena gara pembukaan hutan ya dengan cara membakar lahan. Contoh fenomena geosfer sesuai dengan dikaji dengan pendekatan keruangan. Dicari yang pendekatan keruangan. Saya jawabannya C. Pemukiman penduduk di daerah dataran rendah membentuk pola menyebar, itu keruangan ya. Banjir sering terjadi sekitar pemukiman penduduk di daerah perkotaan akibat semakin dangkal sungai. Dangkal sungai tidak akibat ada penduduk yang membuang sampah. Itu udah jelas Mak, jawabannya ekologi. Program tol laut di era pemerintah merupakan prioritas utama pembangunan. Tujuannya adalah untuk mempermudah mobilitas barang jasa antar wilayah
Udahlah, kalimatnya antar wilayah itu pasti kewilayahan. Oke. Para siswa sekalian, itu bagian kedua. Sekarang bagian ketiga kita bicara prinsip geografi. Prinsip geografi itu bagi 4. Masih ingat? Terbagi 4. Deskripsi, interrelasi, korologi, dan satu lagi. Lupa ya. Deskripsi, interrelasi, penyebaran, dan korologi, ya. Hanya 4. Yang interdependensi nggak ada. Jakarta merupakan kota megapolitan. Pada jam-jam itu seperti pagi, siang, sore hari terjadi kemacetan, terutama menuju perkantoran, pasar atau mal menuju permukiman. Prinsip geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah pada jam tertentu terjadi kemacetan. Jadi macetnya pada jam tertentu. Di mana? Ke perkantoran, pasar, mal atau pemukiman. Udah jelas. Di mana macetnya? Blank. Itu namanya prinsip penyebaran. Kenapa bukan interrelasi, Pak? Kan tidak bicara jumlah kendaraannya, penyebabnya. Ini kan hanya pada jam-jam tertentu, ya. Pada jam tertentu pun itu penyebaran sebenarnya. Berikutnya, mata pencarian sebagian besar penduduk di daerah pesisir timur Sumatera sebagai nelayan. Ini jelas jawabannya. Mata pencarian sebagian besar penduduk di daerah pesisir timur Sumatera sebagai nelayan. Ada hubungannya nggak? Interrelasi bukan? Bukan, ini deskripsi. Hanya menjelaskan. Sebagian besar penduduk di daerah pesisir timur Sumatera sebagai nelayan. Kecuali kalimatnya begini, di daerah pesisir timur yang merupakan dataran luas, benar, dan tepi pantai itu nelayan, gitu loh. Dan nggak disebutin dataran luas dan sebagainya, hanya bicara pesisir timur, gitu loh. Saya jawabnya deskripsi. Jadi hanya menyatakan sebagian besar penduduk bermata pencarian, ya, bukan akibat dari pantainya. Tahun 2013 sering terjadi erupsi gunung berapi di Indonesia, antara lain Pulau Sulawesi, Sumatera, Jawa, dan banyak terdapat gunung berapi. Ini mah sudah jelas-jelas persebaran, ya. Erupsi gunungnya di Pulau Sulawesi, Sumatera, Jawa Barat, di Pulau Jawa maksudnya, itu sudah persebaran. Rama tinggal di kota metropolitan. Kota tersebut sering dilanda kemacetan. Rama menggunakan aplikasi digital untuk mengetahui titik yang biasa rawan macet. Prinsip geografi yang berkaitan dengan tersebut adalah ini masih persebaran. Berikutnya, persebaran hutan di permukaan bumi tidak merata karena dipengaruhi oleh iklim dan letak lintang. Gimana tuh? Hati soal ini. Ini soal ada 2 pendekatan. Satu, persebaran hutan di permukaan bumi. Itu adalah prinsip distribusi, tapi dipengaruhi oleh iklim dan letak lintang. Itu interrelasi. Saya ulangi, persebaran hutan itu distribusi, tapi dipengaruhi oleh itu interrelasi. Karena ada 2 prinsip, maka dia termasuk konsep korologi. Kan syarat korologi adalah 2 prinsip, ya. Perhatikan gambar berikut. Ilustrasi terjadinya fenomena geosfer seperti ditunjukkan pada gambar merupakan contoh prinsip geografi, yaitu setiap ada gambar, setiap ada data, setiap ada chart, tabel, itu pasti deskripsi, to describe, ya. Saya ulangi, setiap ada gambar. Tapi ingat, ada soal jebakan seperti ini. Di kelas terdapat sebuah peta tentang penyebaran hewan. Saya ulangi, di kelas ada sebuah peta tentang penyebaran hewan, termasuk prinsip deskripsi atau distribusi. Beberapa anak mengatakan, kan peta penyebaran, Pak. Harusnya kan distribusi. Enggak. Kenapa enggak? Kan yang dibilang oleh soal adalah ada peta tentang penyebaran hewan. Bicaranya ada petanya.
soal konten petanya tentang penyebaran hewan tuh nggak masalah, gitu loh. Masa nanti ada tabel tentang distribusi penduduk, maka termasuk prinsip distribusi? Enggak, bicaranya ada tabelnya itu loh. Soal konten tabelnya apa kita nggak masuk ke bagian itu. Pokoknya data, tabel, chart, peta itu pasti distribusi. Ya, jebakannya itu nak, tabel penyebaran penduduk, peta penyebaran hewan, gitu loh. Di kota besar dibangun mall yang berdekatan dengan penduduk padat dengan status sosial yang tinggi. Bayangkan, mall penuh padat itu pasti interrelasi, gitu loh, ya. Nggak ada lain penyebab. Kamu bangun mall di gunung, kagak ada itu. Ya. Tapi bangun tempat peristirahatan di pegunungan, benar. Tempat peristirahatan di kota, gimana mau istirahat? Banjir yang sering terjadi di beberapa daerah Indonesia sebagai akibat dari penebangan hutan secara liar. Nah, prinsip ini hati-hati. Di beberapa daerah itu penyebaran. Sebagai akibat penebangan hutan itu interrelasi. Jadi jawabannya korologi. Loh, kenapa? Ada dua prinsip di situ. Wilayah sekitar gunung api biasanya memiliki tanah yang subur. Hal ini disebabkan oleh abu vulkanik yang dikeluarkan oleh proses vulkanisme. Prinsip geografi itu hanya bicara interrelasi. Kenapa? Gunung api wilayah subur, udah bicara itu aja. Akibatnya adalah tanaman menjadi kaya akar unsur hara, gitu loh. Jadi jawabannya interrelasi. Fenomena alam berupa gempa tektonik yang terjadi di kawasan Indonesia ada kaitan dengan pergerakan lempeng tektonik antara lempeng Pasifik, Oceania dan lempeng Indo-Australia. Ini jawabannya pasti interrelasi, ya. Memasuki musim hujan, pengiriman barang produksi sedikit terhambat. Kondisi tersebut terjadi karena badan jalan rusak dan tergenang banjir. Akibat distribusi mengalami keterlambatan. Termasuk prinsip apa dia? Ada kalimat distribusi mengalami keterlambatan, tapi nggak bicara penyebarannya, dia hanya bicara akibatnya. Oleh apa? Itu namanya interrelasi. Berikutnya, mata pencarian sebagian besar penduduk di arah pesisir utara Provinsi Gorontalo sebagai nelayan. Ini interrelasi. Kandungan minyak bumi dan gas di wilayah Indonesia tidak merata, lebih banyak terkonsentrasi di wilayah Indonesia bagian barat. Ini jelas-jelas namanya apa tuh? Distribusi. Coba pelan-pelan. Kandungan minyak bumi dan gas di wilayah Indonesia tidak merata, lebih banyak pasti di wilayah Indonesia bagian barat, sedangkan wilayah timur lebih banyak mengandung bahan mineral. Beberapa teman mengatakan ini distribusi, karena tidak merata. Tapi juga ada teman mengatakan ini deskripsi. Kenapa hanya menjelaskan kejadian? Nah, kalau disuruh memilih, saya lebih memilih ini distribusi. Kenapa? Karena ada kata-kata tidak merata, itu penyebaran. Terkonsentrasi, itu penyebaran, gitu loh, ya. Jadi saya bicara ini distribusi. Kalau ada teman-teman yang mengatakan ini deskripsi, silakan. Tapi buat saya ini lebih ke arah ke distribusi, ya. Ada kalimat tidak merata, lebih terkonsentrasi, ya. Gejala pemanasan global tidak hanya berkaitan dengan mencari gunung dan sebagainya. Pemanasan global juga berdampak pada penyebaran wabah penyakit baru seperti virus Zika yang berbahaya bagi wanita hamil. Ini termasuk prinsip korologi. Ada dua kejadian di sana, ya. Tidak hanya berkaitan, itu interrelasi. Penyebaran itu distribusi. Jadi jawaban ini korologi. Pada tahun 2018 terjadi pencemaran udara yang mengakibatkan banyak penduduk di Brazil terkena penyakit ISPA. Nah, ini jelas-jelas ada dua, ada suatu, ada penyebabnya. Kira-kira jawabannya apa ya? Pada tahun 2018 terjadi pencemaran udara yang mengakibatkan banyak penduduk Kabupaten Riau terkena penyakit ISPA dan gangguan penglihatan. Penyebabnya terjadi penyakit tersebut adalah kebakaran hutan. Jadi ada interrelasinya, ada deskripsinya, ada interrelasinya, ada deskripsinya. Ini termasuk korologi. Interrelasinya karena pencemaran udara kebakaran hutan.
Deskripsinya pada tahun 2000 terjadi pencemaran dan banyak dan sebagainya. Itu deskripsi. Jadi jawabannya korologi. Menurut data, nah kalau dibicara data, menurut data ada angkanya. Ini pasti deskripsi. Keberadaan pantai Pandawa di Bali, Ngaresi Anok, Kepulauan Wayak di Raja Ampat, dan Grojogan Sewu, ini sudah bicara persebaran apa tuh daerah wisata, ya gampang ya, ini penyebaran daerah wisata. Pak nggak deskripsi? Enggak, walaupun deskripsi kan dia punya masalah penyebaran, walaupun deskripsi dia bicaranya penyebaran ini, tapi lebih ke arah ke prinsip penyebarannya, ya. Luas hutan Indonesia semakin berkurang karena adanya kegiatan penebang hutan liar. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya potensi kerawanan longsor. Apa prinsipnya? Ini interelasi, ya, asli interelasi. Para siswa sekalian, demikian pembelajaran hari ini. Moga-moga bisa disikapi dengan baik. Kalau ada hal-hal yang berbeda, silakan saja nak, tinjau ulang lagi, belajar lagi. Tapi tetap saya coba jawab itu. Kalau ada beberapa soal yang nggak sama, kita diskusikan lagi, ya. Atau bertanya sama guru kalian, dasar pengambilan jawabannya apa. Saya lebih suka kalian berbeda tapi punya dasar, bukan berkata seperti ini, guru saya jawabnya ini pak, di tempat les saya jawabannya ini. Pertanyaan bukan itu, dasar dia milih itu apa, itu yang penting, ya. Demikian, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.